Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita atas Fathul Qorib. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab muamalat, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas bab Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad. Nah, kali ini sebenarnya masih dalam bab Ihya'ul Mawad, tetapi kalau di Ihya'ul Mawad kemarin kita lebih banyak membahas terkait dengan tanah. Di akhir ini ada pembahasan khusus terkait dengan hak kepemilikan air. Nah, qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum wa alam annal ma'al muhtassa bi syakhsin la yajibu badluhu lima syiyati ghairihi mutlaqan wa innama yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'idha ahaduha an yafdula an hajatihi ay sahibil ma' fa in lam yafdul an hajatihi bada'a bi nafsihi wa la yajibu badluhu li ghairihi wa thani an yahtaja ilaihi ghairuhu imma li nafsihi aw li bahimatihi. Hadza idza kana hunaka kala'un tar'ahul masyiyah wa la yumkin ra'yuhu illa bisakkil ma' wa la yajibu alaihi badlul ma'i li zar'i ghairihi wa la li syajarihi. Wa tsalitsu an yakunal ma'u fi maqarrihi wa huwa mimma yustakhlafu fi bi'rin aw 'ainin fa idza akhadha hadzal ma'a fi ina'in lam yajib badluhu 'ala as-sahih wa haitsu wajaba al-badlu lil ma'i fal muradu bihi tamkinul masyiyati min hudurihal bi'r in lam yatadarrar sahibul ma'i fi zar'ihi aw masyiyatihi fa in tadarrara biwurudiha muni'at minhu wastaqalaha ar-ru'atu kama qalahul Mawardi wa haitsu wajabal badlu lil ma'i imtana'a akhdul 'iwad 'alaihi 'ala sahih. Taib. Jadi ini adalah pembahasan terkait hak atas air, ya, terkait dengan hak atas air atau hak kepemilikan air. Nah, hak atas air sebenarnya lebih umum, ya, hak atas air, mau itu hak penggunaan atau hak menggunakan air atau hak kepemilikan air. Jadi sebenarnya lebih luas, nanti judulnya diperbaiki. Hak hak atas air. Nah, hak atas air, dia tidak khusus kepemilikan. Nah, taib. Faqal wa'lam, dan ketahuilah, ya, annal ma'a al-mukhtassa li syakhsin, bahwasanya air yang menjadi al-mukhtas. Al-mukhtas itu artinya dia hak seseorang, ya, al-mukhtas bi syakhsin, yang merupakan hak seseorang, ya, al-mukhtas bi syakhsin, yang merupakan hak seseorang, la yajibu badluhu, tidak wajib diberikan, ya, tidak wajib diberikan
atau diserahkan atau dibiarkan untuk digunakan atau diminum untuk lima syiati ghairihi mutlakon, untuk hewan ternak orang lain. Taib. Maka di sini dikatakan apa? Annalma, bahwasannya air. Ya, air itu dia imma apa? Mubah atau dia mukhtas bisyaksin. Ya, imma dia mubah atau mukhtas bisyaksin. Mubah itu artinya tidak ada pemiliknya. Ya, mubah itu berarti tidak ada pemiliknya, atau bukan tidak ada pemiliknya. Mubah itu tidak ada orang yang berhak atas air tersebut. Ya, tidak ada orang yang berhak atas air tersebut. Nah, wa'alam annal ma' al-mukhtas bi syakhsin. Nah, itu yang pertama adalah al-ma' al-mubah. Yang kedua adalah al-ma' al-mukhtas bi syakhsin. Ya, artinya air yang dia mempunyai atau menjadi hak orang tertentu, menjadi hak orang tertentu. Nah, kapan air itu menjadi hak orang tertentu? Nah, ini ada beberapa keadaan. Di antaranya seperti misalnya apa? Limilkihi lahu. Ya, karena itu adalah air adalah miliknya. Ya, aulirtifaqihi bihi, atau dia adalah orang yang berhak atas air itu. Nah, seperti apa misalnya? Seperti kemarin sebelumnya kita sudah jelaskan ketika seseorang apa bi'an hafaro bi'ron bimawatin lirtifaqihi. Bahwasanya kemarin kita jelaskan bahwasanya orang yang ngebor sumur, ya, orang yang menggali sumur itu apakah sumurnya jadi milik dia atau tidak dilihat dari tujuan dia ketika mengebor itu tadi atau ketika menggali sumur itu tadi. Kalau tujuannya adalah untuk miliknya, untuk apa? Untuk menjadi miliknya, maka sumur itu menjadi miliknya. Atau dia mengebornya itu tadi atau menggali sumur itu tadi tujuannya untuk apa? Untuk dia mengambil manfaat dari sumur tersebut, tetapi bukan untuk dimiliki dan juga bukan untuk umum, ya, dan juga bukan untuk umum, tetapi dia mau ngambil manfaatnya aja. Ya, dia cuma mau ngambil manfaatnya. Misal dia lagi di dalam perjalanan, misalnya di gurun kalau zaman dulu, atau seseorang di hutan, ya. Atau apapun itu misalnya, ya, kemudian dia di tengah perjalanan dia butuh air. Nah, kemudian dia cari-cari, ya, dia cari-cari air, kemudian dia menemukan apa? Titik sumber air, kemudian dia keduk. Dapatlah dia air. Ya, dapatlah dia air, kemudian dia air itu untuk diapakan? Untuk apa dia menggali air itu tadi? Apakah untuk dirinya, artinya untuk dimiliki, atau cuman dia mau mengambil manfaat, atau memang dia niatnya untuk umum, untuk siapapun. Ya, maka kalau ketika itu untuk dia ambil manfaat, ya udah berarti dia adalah orang yang paling berhak, tapi tidak jadi miliknya itu tadi, sumur itu tadi, tidak menjadi miliknya. Ya, tetapi dia adalah orang yang paling berhak untuk mengambil manfaat dari sumur tersebut. Maka ini orang ini tadi, kalau misalnya setelah itu dia meninggalkan tempat itu, maka ketika dia kembali lagi ke tempat itu, dia haknya sama dengan orang lain. Artinya itu sumur itu tadi menjadi apa? Mubah, menjadi boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Ketika dia masih di situ, dia adalah orang yang paling berhak untuk memanfaatkan sumur tersebut. Tetapi ketika dia sudah meninggalkan sumur tersebut, maka dia sama dengan orang lain terkait dengan hak memanfaatkan sumur tersebut. Atau dia menggali sumur tersebut dengan tujuan untuk manfaat umum. Maka ketika itu hak dia atas sumur itu sama dengan orang lain. Hak dia atas sumur itu sama dengan orang lain. Jadi
ada 3 keadaan ya orang yang menggali sumur itu, untuk dimiliki, untuk dimanfaatkan, atau untuk maslahat umum. Kalau untuk dimiliki itu menjadi miliknya, kalau untuk dimanfaatkan untuk dirinya, maka dia menjadi orang yang paling berhak memanfaatkan selama dia belum meninggalkan sumur itu, tetapi tidak menjadi miliknya. Maka ketika dia kembali nanti hak dia sama dengan orang lain, atau untuk maslahat umum, maka dia sama dengan orang lain terkait dengan hak memanfaatkan sumur tersebut. Nah, maka yang dimaksud dengan al-mukhtas bisyakhsi di sini artinya apabila suatu air itu tadi, sumber air itu tadi, ya, sumur itu tadi, ya, atau sumber air itu tadi, itu adalah milik seseorang atau hak seseorang, ya, hak seseorang. Nah, maka orang yang memiliki sumur atau memiliki sumber air, ya, orang yang memiliki sumber air dan orang yang memiliki sumber air atau dia mempunyai hak atas air, ya, karena dia yang menggalinya, tapi dia tidak ada niat untuk untuk memilikinya, maka maka ketika itu dia la yajibu badluhu, ya, dia tidak wajib memberikan air itu kepada orang lain. Nah, tidak wajib memberikan air itu secara gratis kepada orang lain ataupun kepada hewan ternaknya orang lain. Ataupun kepada hewan ternaknya orang lain. Nah, mutlakon, ya, tidak wajib. Nah, bikhilafi al-miyah al-mubahah. Nah, berbeda dengan air umum, ya, air yang menjadi kepemilikan umum, air-air yang tidak ada pemiliknya, ya, air yang tidak ada pemiliknya. Seperti apa? Seperti air sungai, kan Nil, ya, seperti air Nil, wal Furat, ya, sungai Eufrat, wal uyun fil jibal, dan mata air di gunung-gunung, wa ghairuha, dan lain-lain, ya, di gunung-gunung ataupun di selain gunung, mata air di Sendang dan lain sebagainya. Wa suyulul amtor, dan suyulul amtor, yaitu air-air yang mengalir disebabkan oleh air hujan, seperti embung misalnya. Embung itu kan tapi embung itu dia bukan suyul, dia tidak masuk suyul. Nanti embung masih ada pembahasannya nanti, karena dia adalah lubang yang dibuat untuk menampung. Jadi ini lubangnya buatan. Tapi suyul itu kalau di Arab sana, suyul itu, ya, kita mungkin sering lihat beberapa video ketika di Arab itu turun hujan, maka karena gunung-gunungnya itu bukan gunung tanah tapi gunung batu, sehingga air itu semuanya turun ke bawah sehingga nanti membentuk seperti sungai. Nah, itu namanya suyul. Bukan telaga, dia cuma pas hujan aja. Kayak misalnya di depan rumah ini ada suyul dia, ya, setinggi mata kaki. Kalau lagi hujan, habis hujan berhenti sudah. Nah, itu namanya suyul. Nah, ini namanya air-air mubah, ini namanya air-air mubah. Nah, air-air yang tidak ada pemiliknya ini, fa innan nas tastawi fiha, maka hak setiap orang di situ sama. Ya, hak setiap orang di situ sama. Li khabari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nasu syuraka'u fi thalathin. Ya, orang itu mempunyai hak yang sama dalam 3 hal. Ya, fil ma'i, yang pertama dalam hal air, wal kala, dalam hal ladang liar, ya. Ladang liar, artinya kala itu padang, ya, padang yang digunakan untuk ternak hewan, ya,
ladang yang digunakan atau padang yang digunakan untuk ternak hewan. Itu yang artinya banyak tumbuhannya yang biasanya orang kalau mau ternak hewan, hewannya akan dibawa ke situ. Itu namanya kala. Ya, kala, wanar, dan air. Ya, dan air. Dan api. Dan api. 3 ya. Jadi 3 hal Rasulullah SAW bersabda 3 perkara di mana hak setiap orang di situ sama. Air, ya, padang, dan juga api. Ya, air, padang, dan juga api. Padang itu maksudnya padang yang tidak ada pemiliknya. Nah, ai filma al mubah wal kala kadzalik. Ya, maka yang dimaksud dengan alma di sini, yang dimaksud dengan alma itu adalah alma al mubah. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, setiap orang mempunyai hak yang sama, itu air yang memang tidak ada pemiliknya. Demikian juga padang, ya, padang rumput yang tidak ada pemiliknya. Nah, dan api yang dinyalakan. Api yang dinyalakan. Jadi api itu tidak bisa dimiliki. Api itu tidak bisa dimiliki, tidak bisa dimiliki apanya. Artinya orang tidak boleh atau tidak berhak melarang orang lain untuk mengambil manfaat dari api. Tidak boleh menghalangi orang lain mengambil manfaat dari api. Selama api itu sudah menyala. Selama api itu sudah menyala. Berbeda kalau api itu belum menyala. Kalau api itu belum menyala, kita nyalakan kompornya orang, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Tapi kalau api itu sudah menyala, nanti kita bahas. Taib. Maka dikatakan di sini, wanar allati udrimat. Ya, dan api yang dinyalakan fi hatobin mubah. Api yang dinyalakan menggunakan hatob. Hatob itu apa? Hatob itu kayu bakar yang mubah. Kayu bakar yang tidak ada pemiliknya. Nah, kayu bakar yang tidak ada pemiliknya. Maka artinya kayu bakar yang memang memang dia ada di hutan atau di ladang, ya, belum dimiliki oleh seseorang. Maka apabila ada api yang dinyalakan di atas kayu bakar tersebut, maka api itu menjadi hak semua orang. Hak semua orang. Taib. Fala yajuzu li ahadin tahajjuruha. Ya, maka tidak boleh bagi siapapun menguasai, ya, air ataupun padang ataupun air ataupun padang ataupun api tersebut, ya, atau api tersebut, ya, tidak boleh. Bal walalil imami iqta'uha li ahadin. Bahkan imam, pemerintah tidak boleh memberikan izin untuk siapapun menguasai 3 sumber alam tersebut atau kekayaan alam tersebut. Tidak boleh bagi pemerintah untuk memberikan izin siapapun untuk menguasai 3 kekayaan alam tersebut. Air, padang, ya, padang rumput, dan juga api. Nah, taib bil ijma, itu sepakat. Taib. Walau ash'ala naron fi hatabin mubah. Ya. Maka apabila seseorang menyalakan api di atas kayu bakar yang tidak ada pemiliknya, lam yamna ahadan alintifa'a bihi. Lam yamna ahadan alintifa'a bihi wala listisbahi biha minha. Maka dia tidak boleh melarang siapapun untuk memanfaatkan memanfaatkan api tersebut dan memanfaatkan api tersebut ataupun mengambil cahaya dari api tersebut.
Nah, fa in ash'alaha fi hatabin lahu. Adapun kalau dia menyalakan api tersebut di atau menggunakan hatab, menggunakan apa itu tadi? Kayu bakar miliknya dia, ya, kayu bakar, dia sudah ngumpulkan kayu bakar dari yang tadinya tidak ada pemiliknya, kemudian dia kumpulkan, ya jadi milik dia. Ya, cara memiliki sesuatu yang apa milik umum itu tadi, artinya tiga hal itu tadi dengan apa? Dengan dikuasai. Tapi selama dia belum menguasai, maka dia tidak menjadi pemiliknya. Maka apabila dia ke hutan ngumpulkan kayu bakar, nah, dengan niat untuk dimiliki kayu bakar itu tadi, maka kayu bakar itu tadi menjadi miliknya. Kemudian dia menyalakan api di atas kayu bakar miliknya itu tadi, ya. Nah, falahul man'u minal akhdhi minha, maka dia boleh untuk apa? Melarang orang lain mengambil hatab. Mengambil apa? Mengambil kayu bakarnya. Artinya itu kan nanti jadi areng. Ya kan? Nah, kayu bakarnya itu tadi karena sudah menjadi milik dia, dia tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh orang lain tidak boleh mengambil kayu bakar yang sudah terbakar itu tadi. Belum dibakar juga tidak boleh. Tapi walaupun sudah terbakar, tetap tidak boleh karena itu jadi arang. Jadi arang itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, baik. Nah, adapun lalistila biha. Nah, adapun alistila. Apa itu alistila? Ya, adapun apabila ada orang yang mau menghangatkan badan, ya, dengan api tersebut. Misal di musim dingin biasanya ada orang di pinggir jalan nyalakan api. Ya, dia taruh, kalau di Mesir itu di pinggir jalan biasanya dia taruh di dalam tong, dia kasih kayu bakar, dia nyalakan api, dia duduk di situ sama teman-temannya apa ngobrol sama temannya musim dingin. Nah, boleh enggak orang duduk di situ ikut nganget? Boleh. Nah, boleh. Nah, maka tidak boleh dilarang orang itu tadi ikut menghangatkan diri. Ya, at-tadaffi biha walal istisbah, juga orang boleh mengambil pencahayaan dari api tersebut dan tidak boleh dilarang. Dan juga apa? Wal isroj, ya, tidak disebutkan di sini. Wal isroj, isroj itu apa? Nunut apa? Menyalakan api. Misalnya dia, saya juga mau menyalakan api, ngambil api dari orang apa? Dari api yang sudah menyala ini, maka boleh. Nah, maka pertanyaannya kalau kompor gimana? Ya sama. Ya, kompor, gas dan lain sebagainya sama. Nah, baik. Maka orang lain boleh mengambil cahayanya ataupun mengambil apa? Menyalakan api lain dengan api yang sudah menyala tersebut. Taib. Kemudian, jadi ini kita masih di dalam pembahasan apa? Apa namanya? Air yang mubah. Jadi kita tadi bilang air dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang dia hak umum, ada dia hak khusus. Ya kan? Nah, ini kita masih di dalam pembahasan hak umum dulu. Ya. Hak khusus nanti kita ulangi lagi. Nah, wa in arada qaumun sakya ardihim minal ma'il mubah. Ya. Apabila seseorang ingin ingin mengairi tanah mereka atau ladang mereka dengan air yang milik umum, ya, dengan air yang milik umum, ya, air yang menjadi hak umum. Nah, maka apabila air itu cukup untuk semua yang mempunyai kepentingan untuk mengambil air dari air umum itu tadi, ya, hak umum itu tadi seperti sungai dan lain sebagainya, maka mereka boleh mengambil kapanpun dan seberapapun selama air itu tadi cukup untuk
semua orang. Ya, misalnya ada sumur, ataupun ada mata air, ataupun ada sungai, ya, yang mana semua orang ketika dalam satu waktu yang sama, ya, dengan jumlah yang banyak, mereka mengambil air itu untuk menyirami tanahnya misalnya, atau mengairi sawahnya misalnya, dan itu dan airnya cukup, ya, tidak kemudian airnya itu menjadi habis, atau airnya itu menjadi sat dan butuh waktu untuk kemudian airnya itu banyak kembali, ya, maka ketika itu setiap orang boleh mengambil air tersebut sebanyak apapun dan kapanpun. Nah, dan juga kalau misalnya tempatnya itu tempatnya itu memang luas, artinya orang tidak harus berdesakan untuk mendapatkan air tersebut. Nah, tempatnya itu luas, bisa ngambil sana, tidak ada desakan di situ, tidak ada zahmah di situ. Akan tetapi, kalau fadhaqa anhum, kalau misalnya sumber air itu tadi sempit, ya, artinya orang harus gantian ngambilnya. Orang harus gantian ngambilnya. Atau ini nanti kalau diambil dalam jumlah tertentu, dia akan sat dulu. Akan sat ini apa bahasa Indonesianya? Akan kering dulu, butuh waktu tidak lama untuk kemudian naik lagi seperti itu, ya. Seperti di mana itu ada kali kali di Kuras itu. Ada di Gunung Kidul di Purwokerto di mana. Itu bisa dikuras. Ya. Kok bisa dikuras, ya, aneh memang, karena memang itu mereka bendung memang. Nah, ada itu tempat wisata yang bisa dikuras itu tadi, padahal dia bukan sungai, ya, kayak sendang gitu, sendang, jadi dari sumber air sebenarnya, tapi bisa dikuras. Nah, maka ketika itu kalau misalnya dhaqa anhum, ya, tentu ini adalah sumur umum, ya, sumber air umum, ya, artinya tidak ada pemiliknya. Tapi untuk memanfaatkannya harus gantian. Tidak bisa secara bersamaan. Ya, tidak bisa secara bersamaan, harus gantian. Maka dilihat, apakah air itu tadi, maka ini kita bisa kita bisa ambil gambar misalnya, atau mencoret-coret sedikit, ya. In aroda, kok pensil ini, benar. Sudah. Sebentar. Kok tipis tulisannya? Oh alah. Nah, bagus. Nah, aroda qaumun sakya ardihim bima'in mubah, ya, minal ma'al mubah, al mubah. Maka ima, ya, ma ini tadi ya fil jami', ya fil jami', ya. Wa imma an yadik anhum. Ya fil jami' berarti cukup untuk
semuanya. Kalau cukup untuk semuanya, ya tidak ada desakan di situ dan airnya cukup untuk semuanya, ya, maka apa? Fayasqi minhum mansya matasya. Tetapi kalau yadik anhum, kalau misalnya sempit atau sedikit, ya, kalau misalnya sempit atau sedikit. Baik. Kalau misalnya apa namanya yadik anhum, ya, sempit ataupun sedikit, airnya itu butuh waktu untuk naik lagi, ya, butuh waktu tidak lama untuk naik lagi, ya, dhaqa anhum, maka dilihat apakah apa ba'duhum ahya ba'duhum ahya awalan. Duh, kok kesini lagi, ya. Ba'duhum ahya awalan. Awalan atau ahyau ma'an. Ma'an. Nah, kalau misalnya, ya, artinya gini. Oke. Kalau misalnya jadi ini ada sumber air, ada masyarakat sekitar. Ya, ada masyarakat sekitar yang ingin menggunakan air tersebut. Nah, maka siapa yang berhak atas air itu? Apa yang kalau misalnya tidak bisa bareng-bareng, maka dilihat, ya, kalau misalnya air itu penduduk sekitar itu tadi memiliki tanah di sekitar sumber air itu tadi secara bersamaan, atau mereka ada yang duluan memiliki tanah di sekitar daerah tersebut, memilikinya dengan ihya tentunya, ya, mana tanah yang dimiliki dengan ihya lebih dahulu, ya. Nah, maka apabila tidak dimiliki secara bersamaan tanah di sekitar itu tadi, tetapi ada yang memiliki lebih dahulu, maka di sini dikatakan apa? Sakol awal fal awal. Apa? Sakol awal fal awal. Tuh. Sakol awal fal awal. Maka siapa yang memiliki tanah duluan di situ, dia yang berhak untuk memanfaatkan lebih dahulu air tersebut. Maka setelah itu siapa setelahnya yang punya tanah di situ duluan? Terus siapa yang punya tanah itu duluan? Kenapa kok diurutkan sesuai dengan siapa yang punya tanah duluan? Karena tabiat seseorang ketika dia mau membangun rumah, ketika dia mau memiliki tanah, orang biasanya memang sengaja akan mencari tanah yang dekat dengan sumber air. Berarti ketika dia menguasai tanah tersebut di dekat sumber air tersebut, berarti dia memang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan air yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, siapa yang mendirikan atau mempunyai tanah lebih dahulu di dekat situ, maka dia lebih berhak untuk memanfaatkan air tersebut lebih berhak untuk memanfaatkan air tersebut duluan. Kalau memang tidak bisa dimanfaatkan secara bersama. Nah, taib.
Nah, nah, sebentar. Baik. Kemudian, kalau misalnya tanah itu ternyata dimiliki secara bersamaan, ya, tanah itu dimiliki secara bersamaan. Tanah itu dimiliki secara bersamaan. Atau apa? Dimiliki secara apa bukan ya, tanah di sekitar situ dimiliki secara bersamaan, au juhilas sabik, atau tidak diketahui apa, atau tidak diketahui apa, au juhilas sabik, atau tidak diketahui ini yang duluan siapa. Jadi memang mereka mengetahui apa, tahu bahwasanya tanah ini dimiliki apa tidak secara bersamaan, tapi apa karena memang sudah turun temurun mungkin, sehingga nggak tahu siapa duluan nih yang punya tanah di sini, ya, tanah mana duluan yang dikuasai terlebih dahulu, kan seperti itu, sehingga nggak tahu. Maka ketika itu dilihat, ya, dilihat apakah, ya, apa tafawatu fil qurbi, fil qurbi, atau tasau fil qurb. Nah, kalau misalnya tanah itu dimiliki secara bersamaan atau tidak diketahui siapa duluan nih yang punya tanah di sini, gitu kan? Siapa duluan nih yang tanahnya apa ada duluan di sini. Maka ketika itu dilihat dari keadaannya, apakah kedekatan mereka dengan tanah tersebut, ya, kedekatan tanah mereka dengan tersebut, dengan apa, dengan sumber air itu tadi, itu sama, ya, jarak tanah mereka dengan sumber air itu sama atau beda. Jarak antara tanah mereka dengan sumber air itu sama atau beda. Kalau jaraknya beda, kalau jarak kedekatannya itu beda, maka apa? Ya, ukri'a. Kalau misalnya jarak mereka itu beda, apa? Nah, maka menggunakan apa, al-akrob, sakol akrob, fal akrob. Maka urutannya yang siapa duluan mengambil air di situ adalah yang tanahnya paling dekat dengan sumber air. Karena itu menjadi indikasi bahwasanya dia duluan yang apa, tinggal di situ, dan dia yang memilih paling dekat dengan sumber air, berarti dia yang memang apa, nampak keinginannya untuk dekatnya dengan sumber air itu tadi, menginginkan untuk mengambil manfaat, maka dia menjadi lebih berhak ketika itu. Adapun kalau jaraknya sama semuanya dengan sumber air itu semuanya sama, maka ketika itu baru ukri'a bainahum, ukri'a bainahum, ya. Maka ketika itu baru apa, di apa, undi, ya, diundi, ikra, apa, pakai qur'ah, ya, diundi siapa duluan yang berhak untuk mengambil apa, mengambil apa, mengambil air dulu atau mengambil air di situ. Itu kapan? Ketika apa? Ketika airnya itu yadik anhum, ketika airnya itu tadi yadik anhum, artinya tidak cukup. Berbeda kalau misalnya ya fil jami, semuanya bisa memanfaatkan air itu tadi. Kalau semuanya bisa memanfaatkan air itu tadi dalam waktu yang sama dan dalam jumlah yang sama atau sebanyak mungkin, maka siapapun dan kapanpun boleh mengambil air tersebut. Ya, baik. Nah,
Nah, kemudian ketika air ini tadi itu tidak boleh atau tidak bisa tidak bisa dikuasai, bukan tidak bisa dikuasai, akan tetapi air itu tadi terbatas, ya. Air itu bukan terbatas, artinya air itu tempat untuk ngambilnya terbatas atau jumlahnya terbatas untuk kemudian menjadi baru lagi itu perlu waktu. Maka ketika itu ada batasan, di sini dikatakan apa? Ya, di sini dikatakan apa? Maka masing-masing itu apa? Masing-masing yahbisu kullun minhum alma hatta yablughal ka'bain. Maka masing-masing mengambil air tersebut di sini Syekh Bajuri mengatakan sampai sebatas mata kaki. Ya, artinya sawahnya itu tingginya kalau dia buat mengairi sawah, maka sampai sawahnya itu tadi airnya setinggi mata kaki. Tidak boleh lebih dari itu. Maka setelah itu baru yang lainnya. Tetapi ini Imam Bujairmi dalam masalah ini mengatakan bahwasanya itu ini kan karena ada riwayat bahwasanya dulu Rasulullah SAW menghukumi seperti itu. Ya, menghukumi seperti itu. Sebagai apa ketika itu? Posisi beliau sebagai imam, sebagai pemerintah ketika itu. Tetapi hadis itu tidak qaid, tidak menjadi patokan bahwasanya harus semata kaki, enggak, tetapi sesuai dengan bal al mu'tabar ma jarat bihil adah. Oke, adatnya biasanya masing-masing butuh seberapa, artinya masing-masing mengambil keperluannya sendiri sesuai dengan batas keperluannya, tidak lebih dari itu. Kalau sudah sesuai dengan batas keperluannya, sudah berhenti, gantian dengan yang lainnya, gantian dengan yang lainnya. Maka di situ ada hukum adatnya di situ seperti apa. Taib. Nah, kemudian wa ma ukhidha minal mubahi fi ina'in au birkatin au hufratin au nahwi dzalik. Nah, nih, oke. Malaka ala sahih. Wa ma ukhidha. Wa ma ukhidha. Yang diambil. Ya. Yang diambil oleh seseorang dari sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Apapun, ya, ketika seseorang mengambil, menguasai sesuatu yang tidak ada pemiliknya, seperti air sungai, air mata air laut, ikan yang dipancing, kemudian apalagi kayu bakar, pakan itu rumput. Ya, rumput yang diarit, ngarit apa? Suket, ya. Nah, suket itu apa bahasa Indonesianya? Rumput. Ya, ilalang atau yang dia cari di ladang umum, ya, yang tidak dimiliki orang, ya, maka apabila dia ambil itu tadi, semua itu tadi malakahu, ya, maka dikatakan di sini wama ukhidha minal mubah, dan apa-apa yang diambil dari tempat yang tidak ada pemiliknya, fi inain, dan dia letakkan di dalam suatu wadah, au birkatin, atau dia masukkan ke dalam kolam, au hufratin, atau dia masukkan ke dalam hufrah. Hufrah itu hufrah itu lubang, ya, dia bikin lubang. Dia bikin lubang. Lubang ini seperti apa? Misalnya masalah suyul, ya. Masalah suyul.
seperti sumur resapan. Nah, jadi kalau di Arab itu ada tempat-tempat suyul, jadi mereka sudah tahu kalau hujan itu turunnya air itu akan mengalir di mana. Jadi jalanan itu akan banjir. Itu kalau lagi tidak ada hujan ya mereka jalan di situ mobil segala macam. Tapi mereka tahu kalau hujan di situ akan ada suyul. Ya, akan ada suyul. Nah, suyul ini nanti dia akan Nah, sebagian orang dia akan menampung air itu dengan membuat lubang. Kalau zaman sekarang sumur resapan, akan membuat lubang. Sehingga dia setelah turunnya hujan itu punya tampungan air. Hufroh. Nah, hufroh itu tadi. Nah, itu maksudnya lubang. Jadi apa yang ada, misalnya kita bikin sumur resapan dari air hujan. Air hujan itu kan mubah dia. Air hujan itu mubah. Kemudian dia masuk ke dalam sumur resapan yang kita buat misalnya. Dia masuk ke dalam sumur resapan yang kita buat. Atau dengan cara-cara lain kepemilikan itu tadi, cara menguasainya itu tadi, dengan misalnya dengan mengambil dengan tangan ataupun dengan apapun, ya, dengan nyedot, dengan terserah. Nah, malaka ala sahih, maka dia menjadi pemilik sah atas air itu tadi. Dia menjadi pemilik sah atas air tersebut. Nah, kalihtitop sama dengan orang yang mencari kayu bakar. Walihtisas atau orang yang mencari suket itu, ngarit suket di ladang yang tidak ada pemiliknya tentunya, bukan di ladangnya orang, di ladang yang tidak ada pemiliknya. Atau walistiat atau berburu, mau itu berburu ikan, ya, mancing maksudnya, ataupun berburu di hutan, maka dia menjadi pemilik pemilik apa yang dia cari itu tadi, ketika dia sudah menguasainya itu tadi. Nah, wahaka Ibnul Mundhir fihil ijma', bahkan Al-Imam Ibnul Mundhir itu mengatakan fihil ijma', ya, ada ijma' di situ, sepakat semua ulama bahwasanya itu dia menjadi miliknya. Tapi kata-kata ala sahih di sini menunjukkan bahwasanya ada khilaf. Nah, baik. Wa yajuzu asyurbu wa saqyid dawab minal jadawil wa hiyal anhar as-saghirah wa kadzal abar al-mamlukah walau li mahjurin alaihi kama huwa zahir idza lam yahsul dararun limalikiha iqamatan lil idnil urfi fi maqamil idnil lafzi. Qala Ibnu Abdis Salam. Taib. Sekarang apa hukumnya minum atau mengambil air, ya, mengambil air dari kalen itu apa bahasa? Selokan. Dari selokan, konah atau jadawil di sini. Jadawil itu apa sih? Jadawil itu anhar as-saghirah. Jadi biasanya ini ada sungai ini, misalnya Gajah Wong atau orang tidak ada yang paham. Sungai Nil. Nah, Sungai Nil, oke? Dia punya sawah di dekat Sungai Nil dan dia butuh perairan dari Sungai Nil. Maka dia akan bikin Dia akan bikin sungai kecil yang mencabang dari Sungai Nil itu tadi, sehingga air dari Sungai Nil nanti sebagian akan masuk ke sawahnya. Nah, parit ini tadi, ya, parit ini tadi itu namanya jadwal, jamaknya jadawil. Nah, jamaknya jadawil. Nah, ini namanya jadwal ini tadi. Nah, apa hukumnya nih kita minum dari air ini yang mengalir di atas paritnya orang atau di sumurnya orang? Sumurnya orang nih. Seperti misalnya, ya sekarang misalnya rumah-rumah ada kerannya, ya kan? Ada kerannya. Boleh enggak kita ngambil air dari keran orang? Keran rumah orang. Ini kerannya dari mana? Dari sumur misalnya. Dari sumur. Oke?
Baik, minal jadawil. Wa kadzal abar, dan juga sumur-sumur al-mamlukah yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Walau limahjurin alaihi, walaupun pemiliknya itu adalah orang yang mahjur. Yang mahjur itu tadi apa? Mahjur itu apa? Mahjur itu mahjur itu orang yang di bawah pengampuan. Seperti anak di bawah umur. Nah, anak di bawah umur kan tidak bisa dimintai izin. Nah, kan? Artinya dia orang-orang yang di bawah umur atau punya orang gila atau itu adalah wakaf umum, fasilitas umum, manfaat umum. Ya. Maka dikatakan di sini boleh. Ya, yajuzu syurbu wa sakyud dawab minal jadawil wa kadzal abar al mamlukah walau limahjurin alaihi. Ya, walau limahjurin alaihi. Dibolehkan apa? Boleh minum ataupun memberi minum apa? Mengambil air ya, minum ataupun memberi minum apa? Hewan ternak dari parit ataupun sumur-sumur yang dimiliki oleh seseorang, yang bukan milik dia lah, tapi milik orang lain. Dengan syarat apa? Idza lam yahsul dararun limalikiha. Apabila tidak menyebabkan apa? Tidak menyebabkan bahaya terhadap pemiliknya. Tidak menyebabkan bahaya pada pada pemiliknya. Iqamatan lil idnil urfi maqamal idnil lafzi. Ya, karena itu adalah hal yang biasanya orang yatasamah, artinya mereka akan mengizinkan. Kita tidak usah izin, biasanya mereka tetap akan mengizinkan. Tapi ini kapan? Kalau dia dari sumur ataupun dari sungai. Artinya ini air selalu terbarui. Air selalu terbarui. Artinya begitu artinya ini air selalu terbarui. Tapi ini dari sumur ya, dari sumur. Oke. Berbeda kalau misalnya, artinya ini apa? Nanti saya nyebut keran ya. Nah, nanti dulu keran ini ada masalah. Nah, ada masalah, tidak bisa disamakan. Nah, kenapa? Oke, ini sumur ini kan airnya terbarui. Nah, kan terbarui. Nah, tapi tentu konteksnya ini dulu, ya. Konteksnya ini dulu, orang ngambil sumur ya pakai timba. Kan gitu. Orang ngambil sumur pakai timba. Nah, ketika sumur itu tadi, air itu tadi, diambilnya bukan menggunakan timba, tapi menggunakan listrik, menggunakan pompa, yang mana pompa itu tadi akan menyala ketika air dinyalakan, karena dia dari sumur kan. Dan kita tidak nimba, maka di situ ada listrik yang keluar. Ya, walaupun dia punya gentong di atas, toren. Ya, punya toren di atas, punya penampung air di atas. Ya, karena itu begitu habis dia akan ngisi. Maka di sini menjadi pertanyaan. Zaman dulu mereka ini ente ambil sumurana, air di sumurana tidak masalah karena itu selalu terbarui. Tapi ente menyalakan air sekarang di keran, ente pakai listrik kan? Mana yang bayar listrik? Listriknya itu tidak mubah. Listriknya itu bukan gratisan. Listriknya tidak gratisan. Maka ini kemudian
menjadi apa? Menjadi bisa jadi konteksnya sudah berbeda masalahnya. Konteksnya sudah berbeda. Apakah orang masih ridho ketika kita asal menggunakan air orang tanpa izin dia? Jadi yang dia permasalahkan bisa jadi bukan airnya yang selalu terbarui, tetapi yang dia permasalahkan ini pakai listrik. Kan seperti itu. Yang dia permasalahkan ini pakai listrik. Kan seperti itu. Nanti pakai listrik orang. Atau misalnya apalagi kalau pas mati lampu. Wah, itu air yang di toren diirit-irit. Nggak tahu nyalanya kapan, kan gitu. Nah, maka itu menjadi permasalahan. Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Benar, airnya memang selalu terbarui, tetapi masalahnya di sini kita menggunakan listrik orang. Gitu loh, kita menggunakan listrik orang. Dan listrik itu dia bayar, bukan gratisan. Nah, maka ketika itu pernyataan bahwasanya itu adalah sesuatu yang orang bisa tasamah, artinya memaklumi, ada pemakluman atau ada izin, kita pasti orang lain itu akan mengizinkan. Kayaknya zaman sekarang enggak. Wallahu alam, enggak bisa jazm kita orang dalam masalah ini. Taib. Nah, taib. Wal ain al mushtarakah. Wal ain al mushtarakah yuqassam ma'uha 'inda dhikihi 'ani syuraka imma bimuhaya'ah yataradawna 'alaiha ka'an yasqi kullun minhum yawman aw ba'duhum yawman wa ba'duhum yawmain fa akthar bihasabi hisasihim fil ain aw binasbi khashabah fi 'ardil qanah fiha sukbun mutasawiyah au mutafawidah ala qadril hisos. Taib. Ini masalah ketika seseorang ketika ada satu sumber air yang dimiliki tetapi bersama. Jadi misalnya, ini sawah ini dimiliki banyak orang, dan di dekatnya ada sumber air. Sumber air ini milik bersama. Milik bersama itu artinya ketika pengadaan sumber air itu tadi, untuk memunculkan sumber air itu tadi, itu mereka urunan sehingga dimiliki bersama. Maka ketika itu kalau misalnya tidak bisa dimanfaatkan secara bersamaan, air itu tadi tidak bisa dimanfaatkan secara bersamaan, maka harus dibagi, harus ada penjadwalan siapa yang memanfaatkannya duluan, dengan musyawarah, dan kadar pemanfaatannya tentunya berbeda sesuai dengan modal masing-masing di pengadaan sumber air itu tadi. Kalau modalnya sama semuanya, ya berarti semuanya mempunyai hak yang sama. Tapi kalau modalnya beda-beda, maka berarti haknya juga berbeda-beda. Nah, taib. Kemudian walau saqa zar'uhu bima'in maghsub. Nah, kalau seseorang mengairi ladangnya dengan airnya orang lain tanpa izin. Dengan airnya orang lain tanpa izin. Maghsub, dengan airnya orang lain tanpa izin, ngambil dari torennya orang, ngambil dari kerannya orang, dan lain sebagainya, maka hasil tanamannya punya siapa? Buahnya itu tadi. Maka dikatakan fal ghullatu lahu, maka buahnya ya tetap milik yang punya benih, yang punya tanah, bukan yang punya air.
Walaupun itu tadi adalah apa? Adalah ada percampuran di situ. Ya, ada percampuran, tumbuhnya itu tadi ada andil airnya orang lain. Harusnya dia punya hak di situ. Ya kan, tapi di sini dikatakan hasil pertaniannya itu tadi, hasil ladangnya tetap milik pemilik ladang tersebut dan wajib bagi dia untuk apa? Wa yatahallal min sahibil ma. Dia harus minta halalnya dari pemilik air ma'a ghurmi badalihi lahu, dan menggantikan air yang telah dia ambil. Ya. Fa innal ghullata takunu atyab lahu mimma law ghurimal badal faqat. Jadi di sini dia wajib mengganti. Dia wajib mengganti air yang sudah dia gunakan. Nah, dan juga apa? Hendaknya itu sudah sebenarnya itu sudah cukup. Itu sudah menjadikan air yang dia gunakan halal. Tetapi lebih baik lagi kalau dia minta maaf, minta halalnya. Kalau tidak bisa mengganti, maka dia harus minta maaf dan minta halalnya. Harus minta maaf dan minta halalnya dari orang tersebut. Nah, taib. Nah, ini selesai pembahasan kita terkait dengan al-ma' al-mubah. Air milik umum. Ini tadi sebagian sudah mulai masuk ke menggunakan air orang lain. Ya, menggunakan air orang lain. Nah, sekarang kita baru masuk ke inti atau apa yang dibahas di matan. Apa yang dibahas di matan. Ketika seseorang punya air, ya, maka apa? Dia tidak wajib untuk membiarkan orang lain menggunakan airnya. Tidak wajib untuk membiarkan orang lain menggunakan airnya. Dia berhak untuk melarang orang lain menggunakan airnya. Dia berhak untuk melarang orang lain menggunakan airnya atau tidak memberikan airnya kepada orang lain. Oke? Tetapi di sana ada keadaan di mana dia wajib memberikan atau membiarkan orang lain untuk menggunakan airnya. Dia wajib ketika itu membiarkan orang lain menggunakan airnya. Maka dikatakan di sini wa innama yajibu badlul ma. Wajib di sini mengeluarkan air, badlul ma, memberikan air. Tapi di sini dikatakan bahwasanya maksud badl di sini apa? Bukan mengeluarkan itu kita harus memberikan begini, enggak. Tetapi membiarkan orang lain menggunakan. Artinya tidak harus ada usaha dari kita untuk apa? Untuk memberikan. Artinya kita biarkan orang lain menggunakan. Ya, mengizinkan orang lain untuk menggunakan. Maka di sini apa? Tidak ada kewajiban memberikan air dan juga tidak ada kewajiban meminjamkan alat. Tidak ada kewajiban meminjamkan alat. Nah, maka seseorang ini tadi dia bisa wajib untuk membiarkan airnya digunakan orang lain. Nah, tapi ini khusus air. Adapun kala dia misalnya punya padang rumput, tapi padang rumput itu punya dia, maka tidak ada kewajiban di situ. Kenapa? Karena di sini kalau air itu selalu terbarui, terbarui, maka dia sebenarnya tidak terjadi bahaya ketika airnya itu digunakan orang lain. Tidak ada kerugian yang dia dapatkan ketika airnya itu digunakan orang lain. Tapi kalau padang rumput, rumput yang ada di padang dia, itu kalau habis tidak langsung tumbuh, butuh waktu. Kan gitu. Terus, itu juga biasanya dijual. Kan seperti itu. Kalau air kan,
yang dijual ya kalau air dari gunung kan gitu, air-air yang khusus lah. Tapi kalau cuman air yang ada di sekitar biasanya kan enggak. Dan itu terus terbarui itu, bukan apa artinya saat itu juga terbarui, saat itu juga mengalir terus air itu tadi sehingga tidak ada kerugian. Maka tidak bisa disamakan antara padang rumput tadi dengan air ini. Jadi ini khusus terkait dengan air. Nah, jadi wajib seseorang itu tadi membiarkan orang lain menggunakan airnya itu tadi bisalah sati syara'id dengan 3 syarat. Dengan 3 apa? 3 syarat. 3 syarat ini yang disebutkan oleh Shahib Matan ya, Syekh Abu Suja. Ya, Imam Abu Suja menyebutkan 3. Kemudian di sini nanti syarih siapa Syekh Imam Ibnu Ghazi Muhammad bin Ibn Qasim Al-Ghazi ya. Ibn Qasim Al-Ghazi menambahkan 2 di dalam syarat ini secara tidak langsung ya, dimni ya. Dan nanti Imam Bajuri menambahkan 1 lagi. Jadi total ada 6. Ada 6 syarat. Syaratnya yang pertama, an yafdula an hajatihi ay sahibil ma. Ya. Air itu tadi ya, dia wajib membiarkan orang lain menggunakan airnya itu tadi, mengambil airnya itu tadi kalau airnya itu tadi melebihi kebutuhannya. Melebihi apa? Kebutuhannya. Kebutuhannya itu tadi termasuk apa? Kebutuhan untuk dirinya maupun untuk apa? Hewan ternaknya ataupun untuk ladang dan tanaman-tanamannya. Ya, ladang dan tanamannya. Nah, taib, ladang dan tanaman-tanamannya. Nah, fa'in lam yafdul an hajatihi. Tapi kalau misalnya dia tidak apa? Oke. Dan ini tadi dia apa? Wa qayyadahal mawardi bin najizah. Ai al-halah. Falau fadula an hajatihil an lakinnahu yahdaj ilaihi fil mustaqbal wajaba badluhu li muhtajin ilaihi fil hal li'annahu yustakhlaf. Baik. Nah, jadi dia harus apa? Syarat wajib mengeluarkan air itu kalau air itu melebihi kebutuhannya saat itu juga. Melebihi kebutuhannya saat itu atau dalam waktu dekat. Ya. Jadi ada an-najizah di sini. Maka falau fadula an hajatihil an, kalau misalnya dia sekarang memang berlebih dari kebutuhannya sekarang, lakinnahu yahtaj ilaihi fil mustaqbal, tapi dia akan membutuhkannya di waktu dekat, ya, dalam waktu dekat, ya, mungkin besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi. Maka apa? Maka dia tetap wajib mengeluarkan air tersebut saat itu juga. Kenapa? Karena air itu akan terus terbaharui. Tentu ini kalau apa? Kalau dia yang punya sumber air. Nah, kalau bukan sumber air tidak terperbaharui loh. Kalau bukan sumber air tidak terperbaharui. Seperti air yang di toren itu tidak mesti terperbaharui. Yang di sumur iya. Yang di toren belum tentu. Kan seperti itu. Kalau listriknya rusak, kan seperti itu. Nah, ataupun yang di kolam dan lain sebagainya. Jadi ini air yang terbarui. Maka di sini apa? Ya, Imam Mawardi mengatakan li'annahu yustakhlaf, karena itu akan terbaharui terus. Fala yalhaquhu darar bil ihtiyaji ilaihi fil mustaqbal. Maka tidak ada bahaya bagi dirinya ketika dia membutuhkan air itu di masa yang akan datang, karena masa yang akan datang akan terbaharui airnya itu tadi dengan jumlah yang sama. Maka tidak ada bahaya buat dia
Kenapa dia tidak mengeluarkan buat orang lain? Kan seperti itu. Taib. Fa'in lam yafdul an hajatihi, maka apabila tidak fa'in lam yafdul an hajatihi, maka apabila air itu tadi tidak melebihi kebutuhannya, artinya itu semua airnya itu dibutuhkan oleh dia saat itu, ya, airnya itu tadi dibutuhkan oleh dia saat itu, maka bada'a binafsihi, ya, bada'a binafsihi, bada'a binafsihi, maka dia mulai dengan apa? Dengan keperluannya dulu sendiri, wala yajibu badluhu li ghairihi, dan tidak wajib dia keluarkan kepada untuk orang lain, tidak wajib dia izinkan orang lain untuk menggunakan air tersebut. Lakin yundab, tetapi disunnahkan, dianjurkan, itharul ghair bihi in sober, disunnahkan, dianjurkan untuk dia apa? Dianjurkan untuk dia lebih mementingkan kepentingan orang lain, tapi dengan syarat dia mampu bersabar dengan tidak terpenuhinya kebutuhannya. Nah, tapi kalau itu membuat dia tidak sabar, tidak terpenuhinya kebutuhannya itu tadi, dia tidak bisa bersabar atas itu, maka tidak boleh dia mengizinkan orang lain menggunakan itu. Kalau yang butuh cuman dirinya sendiri. Tapi kalau yang butuh dirinya dan keluarganya, maka tidak boleh. Kecuali minta ridho dari keluarga-keluarganya ini tadi. Ada itu dibahas di bab sedekah, termasuk masalah sedekah ini. Nah, baik. Watani, syarat yang kedua. Syarat yang kedua untuk supaya wajib mengizinkan orang lain menggunakan airnya itu tadi, an yahtaja ilaihi ghairuhu. Ya. Ada orang lain yang membutuhkan air itu tadi. Kalau tidak ada yang membutuhkan, tidak wajib. Ya. Wa in lam yasil liqadri darurah, walaupun tidak sampai batas darurat kebutuhan orang lain itu. Walaupun orang lain butuhnya tidak darurat banget, cuman butuh aja. Imali nafsihi, untuk apa? Untuk dirinya, aulibahi matihi, atau untuk apa? Untuk hewan ternaknya. Untuk orang lain itu untuk apa? Untuk dirinya, untuk diminum, dikonsumsi, dimasak dan lain sebagainya, atau untuk hewan ternaknya atau hewan peliharaannya dia. Nah, tapi dengan syarat orang lain ini adalah orang yang terhormat, bukan orang yang tidak dilindungi darahnya, bukan orang yang tidak dilindungi darahnya oleh syariat ataupun agama. Maka kalau misalnya bikhilafi ghairihima, maka berbeda kalau misalnya hewan atau manusia itu tadi bukan orang yang dilindungi darahnya oleh pemerintah. Ya, seperti apa? Kazanil muhson, zani al muhson, zani muhson, orang yang berzina sedangkan dia sudah menikah. Ya, dia sudah pernah menikah kemudian dia berzina, maka dia harusnya berhak untuk mendapatkan hukuman mati, ya, mendapatkan hukuman mati. Maka dia bukan orang yang dilindungi darahnya. Wa tarikus shalah ba'da amril imam awil wudu' laha 'ala al-ashah. Dan juga orang yang tidak sholat, ya, orang yang tidak sholat ataupun kalau sholat tidak wudu. Nah, kalau sholat tidak wudu. Demikian juga orang yang murtad dan juga orang harbi, ya, yang sedang dalam keadaan orang kafir yang perang dengan kita. Dan juga siapa? Kalau dari hewan, kalbul akur, dan juga apa? Wal kalbul akur, ya, anjing yang tidak jinak, dan juga babi tentunya. Itu semuanya kita tidak wajib untuk memberikan air kita kepada mereka.
tidak wajib memberikan pertolongan kepada mereka karena darah mereka memang atau kehidupan mereka memang tidak dijamin. Ya, kehidupan mereka tidak dijamin. Nah, wa minal bahimah al muhtaramah, dan di antara hewan yang dijamin kehidupannya adalah al bahimah al makulah idza wutiat, yaitu hewan yang dimakan, hewan yang dimakan apabila dia digauli oleh manusia. Wah, repot nih. Hewan dimakan. Hewan yang dimakan, ya, misalnya kambing, kelinci, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada orang kok, ya, naudzubillah, dia berhubungan biologis dengan hewan ini, maka terdapat khilaf antar ulama terkait hukum menyembelih hewan ini. Sebagian ulama mengatakan wajib disembelih ini hewan. Kenapa? Untuk menutupi aibnya orang yang telah berhubungan dengan hewan ini. Jangan sampai hewan ini nanti melahirkan anak dari orang ini. Maka itu menjadi aib dari orang ini, ataupun kasihan itu tadi, hasil anaknya itu tadi. Maka harus maka sebagian madhab mengatakan wajib untuk segera disembelih dan dikonsumsi sebelum jadi anak, sehingga dia tidak termasuk hewan yang dijamin kehidupannya, sehingga tidak wajib dikasih air minum ketika itu. Tetapi di dalam madhab Syafi'i tidak wajib, sehingga dia termasuk hewan yang dijamin kehidupannya, tidak wajib untuk disembelih. Walaupun sunnah di dalam madhab Syafi'i, disunnahkan untuk kalau ada hewan yang sodomi sama orang, ya, dilakukan ada orang melakukan hubungan biologis dengan hewan tersebut, maka disunnahkan apabila hewan itu adalah hewan yang dimakan, maka disunnahkan untuk disembelih. Nah, taib. Jadi itu maksudnya, ya. Nah, fa inna shahih annaha la tudbah. Karena pendapat yang kuat di dalam madhab bahwasanya tidak wajib disembelih. Maka fayajibu badlu fadlil ma' lahu. Maka wajib untuk memberikan sisa air yang kita butuhkan kepada hewan tersebut. Nah, itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini di sini sama musannif, ya, itu ditambah sama musannif sama syarih itu ditambah hadza idza kana hunaka kalaun tar'ahul masyiyah wala yumkin ra'yuhu illa bisaqyil ma. Nah, ini dijadikan qaid di sini. Dijadikan syarat di sini. Syarat untuk qaid, ya, qaid atau syaratnya syarat kedua. Tetapi ini iqna di Imam Khatib Asy-Syarbini ini menjadi syarat tersendiri. Makanya sama Imam Bajuri ini dijadikan syarat tersendiri di sini. Syarat ke berapa di sini? Syarat keempat, ya. Nah, maka syarat selanjutnya apa? An yakuna, di sini kan hadza idza kana, ya, wajib itu tadi dengan syarat lagi apa syaratnya? Idza kana hunaka kalaun tar'ahul masyiyah. Kalau misalnya di sekitar sumber air yang dia miliki itu tadi, ada ladang. Ya, ada
ladang yang digunakan untuk ternak menggembala hewan ternak, yang digunakan untuk menggembala hewan ternak, dan tidak mungkin bisa orang itu menggembala hewan ternak di ladang tersebut tanpa minum dari air yang dia miliki. Tanpa minum dari air yang dia miliki. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menghalangi sisa air supaya kalian sehingga kalian menghalangi pemanfaatan ladang yang di sekitarnya. Kenapa? Di sini dikatakan di annal masyiyah innama tur'a biqurbil ma' litashroba minhu. Karena namanya hewan ternak itu dia diternak di dekat sumber air. Di dekat sumber air. Fa idza muni'at minal ma' dhahabat 'anil kala. Kalau misalnya tidak ada air di di dekat padang rumput itu tadi, maka dia tidak mau makan. Tidak mau makan karena dia butuh air. Keloloden. Dia butuh air. Maka ketika seseorang dia mempunyai air di dekat situ dan melebihi kebutuhannya, sedangkan di situ ada hewan ternak, ada padang rumput yang mana digunakan untuk menggembala hewan ternak, maka dia tidak boleh menghalangi, karena kalau dia menghalangi ini berarti dia menghalangi hewan ternak tersebut digembala di padang tersebut, dan ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Apakah di sini kalaknya ini tadi harus mubah atau milik orang? Maka di Syekh Bajuri di sini menunjukkan bahwasanya kalaknya ini harus mubah. Mubah itu atau ya kalaknya itu harus mubah. Maka dikatakan hadza yaqtadi annahu idza ishtara lahu 'alafan. Maka ini kalau misalnya ada orang beli hewan ternaknya dibelikan makanan. Nah, jadi makanannya bukan dengan digembala di padang, tetapi dibelikan makanan. Ya, maka la yajib badlu fadlil ma'lah, maka tidak wajib ini tadi pemilik air ini tadi untuk membiarkan hewan tersebut minum di sumber airnya dia. Kenapa? Karena li'annahu muqassir haitsu a'adda lahal 'alaf dunal ma', karena pemiliknya dianggap lalai. Ente menyiapin makanan tidak nyiapkan air. Kan seperti itu. Ente nyiapkan makanan tidak nyiapkan air. Tetapi Imam Rasyidi menganggap kalak mubah ini bukan syarat. Ya, bukan syarat. Baik. Maka wala yajibu alaihi badlul ma' li zar'i ghairihi wala li syajarihi. Nah, jadi di sini kewajiban mengeluarkan air, ya, memberikan air atau membiarkan airnya itu dimanfaatkan oleh orang lain kalau itu adalah untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Ya, atau hewan. Maka dia tidak ada kewajiban untuk membiarkan orang lain menggunakan airnya itu tadi untuk tanaman ataupun ladangnya orang lain.
walaupun itu menyebabkan ladang dan tanaman orang lain itu tadi mati. Karena apa? Karena manusia dan hewan ini tadi itu ada ruhnya, maka dihormati. Maka ini tadi apa? Kalau misalnya seseorang itu kebutuhannya itu tadi dilihat kebutuhannya, maka dia harus mendahulukan kebutuhan dirinya. Kemudian kebutuhan dirinya. Kemudian kebutuhan manusia lain. Kemudian kebutuhan hewannya, baru kebutuhan hewannya orang lain. Seperti itu urutannya. Baik. Nah, selanjutnya. Nah, adapun untuk apa namanya, untuk apa az-zara' wasyajar yajuzu badluhu lidzalik bil iwad. Nah, adapun untuk apa namanya, untuk apa namanya, tanaman, dia boleh mengizinkan orang lain menggunakan dengan imbalan. Ya, gratisan boleh. Dengan imbalan juga boleh. Artinya tidak wajib gratisan. Tidak wajib gratisan. Boleh dengan imbalan, tetapi kalau dengan imbalan artinya dengan membayar, dengan membeli, ya la budda min takdiril ma. Maka harus ada ukurannya air yang digunakan itu. Imbalannya harus sesuai dengan ukuran. Dalam artian gini, jelas akadnya. Berapa dihargai berapa. Gitu loh. Berapa dihargai berapa. Jangan wes pokoknya mau bayar semene jupuan sakarepmu, ndak boleh. Apa itu bahasa Indonesianya? Bahwa apa sila apa pokoknya yang penting kamu bayar segini, tapi apa dan silahkan gunakan air terserah. Nah, itu ndak boleh. Kenapa? Karena ada jahalah. Ya, ada ketidakjelasan pada barang yang dijual. Walaupun harganya jelas, tapi barang yang dijual apa kuantitasnya tidak jelas, tidak boleh. Harus ada kejelasan keduanya. Maka harus dengan timbangan atau dengan liter atau apa dengan takaran seperti itu. Nah, atau dengan kubik dan lain sebagainya. Nah, fala yajuzu bai'ul ma' bi rayil masyiyah. Maka tidak boleh menjual air, pokoknya yang penting sampai apa? Sampai hewan ternaknya kenyang, tidak boleh. Karena tidak jelas berapa. Nah, kan? Tidak jelas antara harga dan apa tidak ada kejelasan dalam barang yang dijual ini tadi kuantitasnya. Nah, awizara, demikian juga apa dengan apa? Oh, yang penting secukupnya, tidak bisa secukupnya. Harus ada jelas berapa takarannya. Ya, kubiknya berapa. Nah, bal yustaratu fi bai'ihi at-taqdir al-madhkur in lam yajib badluhu. Naam. Qala ba'duhum illa fi syurbil adami min kuzis saqa bi'iwad. Ya, sebagian ulama mengatakan kecuali apa dalam masalah orang kalau beli minum air, ya. Ada orang jual air putih. Orang jual air putih, tapi apa dia jadi bawa apa galon, pokoknya dia minum sampai apa sampai bebas dia mau minum berapapun, ya bebas dia mau minum berapapun, nanti apa pokoknya bayarnya 1.000 atau 2.000 terserah mau minum berapa, 1.000 atau 2.000 terserah mau minum berapa. Maka ketika itu tidak boleh, ketika itu tidak boleh. Ketika itu sebagian ulama mengatakan boleh seperti itu. Khusus untuk minumnya manusia. Boleh, tidak jelas seperti itu. Apa? Sampai dia kenyang atau sampai dia puas minumnya. Sebagian ulama mengatakan boleh, tetapi di dalam mazhab Syafi'i mu'tamadnya tidak boleh. Tetap tidak boleh karena tidak ada kejelasan. Nah, maka itu termasuk jual beli yang fasid, ya, jual beli yang tidak sah. Nah, ya, maka termasuk di situ apa? Ayo, sant. All you can eat. Jelas itu akadnya tidak sah. Ya, ente bayar berapa, terserah ente mau makan berapa, enggak.
Makanya kemudian terjadi sering cekcok antara pemilik dan konsumen. Kenapa saya tidak dapat ini, saya belum ini, dan lain sebagainya. Kenapa? Satu, berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, dan yang penjual berusaha bagaimana dia makan sesedikit-sedikitnya. Cekcok akhirnya. Maka akad itu tadi dibikin, aturan-aturan akad itu supaya tidak menimbulkan persengketaan, ya, perseteruan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi all you can itu haram akadnya. Nah, taib. Wasalis minasyurut ats-tsalatsah. Nah, syarat yang ketiga, ya, kalau ikut Imam kalau tadi kita jadikan 2 syarat, ya ini berarti syarat yang keempat. Nah, apa itu? An yakuna al-ma' fi maqarrihi wa huwa mimma yustakhlafu fi bi'rin aw 'ainin. Nah, air yang wajib diberikan kepada orang ini tadi, atau wajib diizinkan orang lain untuk menggunakan ini, kalau misalnya syarat yang keempatnya, air itu adalah air yang masih ada di sumbernya. Masih ada di sumbernya. Yaitu maksudnya, yaitu seperti masih di mata air ataupun di sumur. Yaitu maksudnya dia masih di sumbernya, yaitu airnya itu masih terus terperbaharui. Ya. Fa idza akhadhaha, ya, bi khilafi idza ukhidha minhu wa ja'ala fi ghairi maqarrihi. Berbeda kalau misalnya airnya itu tadi sudah diambil dari sumbernya, dan diletakkan di tempat lain. Ka'an ju'ila fi sihrij, seperti misalnya diletakkan di tangki air. Sihrij itu sekarang toren itu tadi, ya, tangki air yang ada di atas rumah itu sihrij. Au zir itu semacam gentong, ya, au nahwi dzalik. Fa idza akhadha hadzal ma' fi ina, maka lam yajib badluhu, tidak wajib untuk diberikan kepada orang lain, ya, alal mu'tamad. Maksudnya tidak wajib diberikan kepada orang lain secara gratis, tapi dijual boleh. Bahkan wajib diberikan kepada orang lain ketika orang lain itu membutuhkan, misalnya kalau ndak mati. Kalau ndak mati, tapi dia berhak untuk minta ganti. Berhak untuk minta ganti ruginya. Nah, berhak untuk minta ganti rugi. Nah, karena berbeda, ya, antara tadi air yang masih di sumber dia selalu terperbaharui, dia tidak rugi apa-apa. Tapi ketika sudah dipisahkan, dikeluarkan dari ini, maka itu tidak terperbaharui, maka akan ada kesulitan atau bahaya atau kerugian yang dialami oleh pemiliknya itu tadi. Nah, fa idza akhadha al-ma' fi ina'in lam yajib badluhu 'ala sahih. Nah, wa haitsu wajabal badlu lil ma' fal muradu bihi tamkinul masyiyah min hudurihal bi'r. Nah, dan maksud wajib mengeluarkan air itu maksudnya adalah tamkinul masyiyah, artinya membiarkan hewan ternak ataupun manusia itu tadi min hudurihal bi'r, untuk mendatangi dan mengambil air dari sumber air yang dia miliki itu tadi. Nah, kemudian syarat selanjutnya yang di sini dijadikan sebagai qaid, syarat selanjutnya berarti menjadi syarat yang kelima, in lam yatadarrar sahibul ma' fi zar'ihi au masyiyatihi. Dia wajib membiarkan itu tadi kalau itu tidak membahayakan dirinya atau hewan ternaknya atau tanamannya atau masyiyahnya itu tadi. Fa in tadarrara biwurudiha, tapi kalau misalnya dia biarkan, dia akan terjadi bahaya pada dirinya. Seperti misalnya nanti kurang ini buat tanaman saya, kurang buat hewan ternak saya, kurang atau buat keluarga saya kurang. Maka ketika itu dia berhak untuk melarang orang untuk mengambil air dari tempatnya itu tadi. Nah,
Hmm. Muniat minhu wastaqalaha ar-ru'ah kama qalahul Mawardi. Nah, wa haitsu wajabal badlu lil ma, maka apabila syarat-syarat, oh nanti ada syarat lagi, satu lagi. Syarat lagi adalah apa yang belum disebutkan di sini. Yang belum disebutkan adalah, oh sudah semuanya. Oh sudah semuanya. Kok 6? Nah, tadi udah 6 syaratnya. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, syarat yang ke-6-nya mana? Syarat yang kena ayakuna bikur bil ma' kalaun mubah tar'ahul masyiyah sudah. Allah yajid malikul masyiyah indal kala' ma'an mubahan. Oh ini. Syarat yang kelima tadi orang yang ternak itu tadi di dekat apa? Di dekat apa namanya? Di dekat sumber airnya orang lain itu tadi dia memang tidak menemukan sumber air lain yang mubah, sumber air lain yang tidak ada pemiliknya. Maka kalau ada sumber air lain yang bisa diambil oleh orang ini dan tidak ada pemiliknya, maka apa? Tidak wajib bagi pemilik sumber air itu tadi untuk membiarkan orang tersebut menggunakan airnya. Nah, wa haitsu wajabal badlu, maka apabila syarat kewajiban membiarkan orang lain ini tadi terpenuhi 6 syarat ini tadi, ya, yaitu apa? Dia lebih dari apa, melebihi hajatnya, kemudian apa, ada orang lain yang membutuhkan, kemudian apa, airnya itu ada di masih ada di sumber airnya belum dipindahkan, kemudian apa, di dekatnya itu ada padang ya, yang digunakan untuk menggembala, ya, kemudian tidak apa menyebabkan apa, apabila dia keluarkan tidak menyebabkan bahaya pada dirinya ataupun hewannya ataupun ladangnya, maka ketika itu wajib. Maka ketika wajib, wa haitsu wajabal badlu, maka ketika hukumnya itu adalah wajib untuk mengeluarkan atau membiarkan orang lain menggunakan airnya itu tadi, imtana'a akhdul iwat alaihi ala sahih, maka haram bagi dia mengambil upah atas air tersebut. Nah, maka dengan demikian selesai sudah pembahasan terkait apa hak atas air ini tadi, dan insya Allah di pertemuan muamalat selanjutnya kita akan membahas tentang wakaf. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.